Dewa Obat Terkuat, Bab 595. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Pada saat yang sama, di Menara Bintang 7, tiga lelaki tua yang tersisa tiba-tiba mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Lin Yi juga merasakan aura kuat datang ke arah ini. Tapi dia tidak bergerak, masih duduk di sana, tenang dan tenang. Di penjara di tempat seperti ini, meski orang lain ingin membunuhnya, bukanlah tugas yang mudah, lagi pula sangkar yang terbuat dari baja tahan karat ini tidak bisa dibuka. Uhah. Ketiga lelaki tua itu semuanya berdiri, dengan wajah waspada di wajah mereka, menatap pintu masuk Menara Bintang 7. Bang! Terdengar suara keras dan pintu ditendang hingga terbuka. Wajah ketiga lelaki tua itu bahkan lebih jelek lagi. Siapa? Salah satu lelaki tua itu tertawa. Tapi sosok yang masuk mengabaikannya, seolah dia tidak peduli sama sekali tuan apa yang menjaganya. Matanya menatap lurus ke arah Lin Yi di dalam sangkar. Ketika mata mereka bertemu, Lin Yi menyipitkan matanya sedikit dan merasakan atribut. Dia 100% yakin bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tapi tatapan ini memberinya perasaan deja vu, yang sangat aneh. Siapa kamu? Melihat sosok itu tidak merespon, lelaki tua itu kembali berteriak, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mereka bertiga siap mengambil tindakan. Mereka bisa bergegas ke sini tanpa menarik perhatian siapapun. Jelas sekali bahwa orang di depan mereka tidak lemah, dan bahkan lebih kuat dari mereka. Para penguasa di kota utara kini perlahan-lahan muncul ke permukaan. Keempat lelaki tua itu telah bersembunyi dalam-dalam. Sepertinya ada orang lain yang juga bersembunyi sangat dalam. Aku menginginkan anak ini. Kamu menginginkannya. Bermimpi. Ketiga lelaki tua itu tahu bahwa pengunjung itu jahat, jadi mereka berhenti berbicara omong kosong dan segera bergegas. Mereka bertiga bergabung dan bersiap untuk membunuh pengunjung itu. Memanggil. Ketiga lelaki tua itu sangat cepat, dan Lin Yi telah melihat kekuatan mereka. Mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang melampaui level Grandmaster. Di usia mereka telah mencapai puncak pelatihan seni bela diri. Sekarang ketika mereka bertiga bergabung, mereka menjadi lebih kuat. Tapi orang itu sepertinya juga tidak lemah. Mata Lin Yi tiba-tiba menyusut, dan dia melihat bayangan itu tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi bayangan, bergerak bolak-balik di antara ketiga lelaki tua itu. Yang terjadi selanjutnya adalah tiga suara teredam. Bang, bang, bang. Itu membosankan, tapi reboundnya sangat kuat. Bahkan Lin Yi di dalam sangkar bisa mendengar kekuatan mengerikan dari tinju yang mengenai tubuhnya, yang mengguncang energinya. Tinju yang mengerikan. Ketiga lelaki tua itu masing-masing terkena pukulan, dan segera terjatuh ke belakang, masing-masing menempati sudut, memandang orang yang datang dengan kewaspadaan, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa kamu? Orang tua yang memimpin memiliki bekas darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Dia segera menyekanya dengan tangannya, menatap pengunjung itu, dan menarik napas dalam-dalam, Yang Mulia. Lin Yi merasa sedikit terkejut ketika mendengar nama Yang Mulia. Dia hanya menebak siapa orang yang datang. Dia begitu kuat dan misterius, siapakah itu? Tanpa diduga, ternyata itulah yang dia lacak. Apa yang dia lakukan di sini? Bunuh diri. Lin Yi menatap Yang Mulia, menatap topeng itu, memikirkan berbagai hal yang telah terjadi pada organisasi laba-laba hitam selama bertahun-tahun, dan memikirkan reaksi Yang Mulia terhadap banyak hal yang terjadi di kota utara dalam beberapa hari terakhir. Dia benar-benar tidak mengerti sekarang apa yang ingin dilakukan laba-laba hitam dan apa yang Yang Mulia ingin lakukan. Tapi sekarang Yang Mulia sedang mencari saya, mungkin jawabannya akan segera datang. Yang Mulia sepertinya tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dengan beberapa lelaki tua. Dia menyerang dengan kuat, satu orang menekan mereka bertiga, menyebabkan ketiga lelaki tua itu mundur dengan mantap. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat menahan tinju atasanmu yang tak tertandingi. Bang! Pukulan lain, dominasi yang tak tertandingi. Yang Mulia meninju seorang lelaki tua dan menjatuhkannya. Dia menabrak dinding dengan keras dan berguling ke tanah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun dia tidak berhenti, dan terus menyerang, memukuli dua orang lainnya hingga lengan mereka gemetar, dan mereka sangat kesakitan karena pukulannya yang sangat kuat. Kalian masih mencoba menghentikanku, Yang Mulia berkata dengan tenang. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya lebih unggul dari mereka bertiga. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka bukanlah tandingannya. Jika mereka terus bertarung, ketiga lelaki tua ini pasti akan mati. Jika mereka berempat ada di sini, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama. Ketiga lelaki tua itu saling melirik dan tahu bahwa Yang Mulia terlalu kuat. Mereka selalu mendengar tentang orang ini, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia begitu kuat.
Buka sangkarnya dan aku akan melepaskanmu. Yang Mulia melirik ketiga lelaki tua itu dan berkata dengan tenang. Lagi sibuk apa? Salah satu lelaki tua itu bertanya, dia akan segera diadili. Apakah Anda ingin membunuh orang yang sedang sekarat? Mereka tahu bahwa Lin Yi telah melacak organisasi laba-laba hitam dan bahkan pernah mengalami konflik dengan organisasi laba-laba hitam beberapa kali. Yang Mulia datang ke sini hari ini mungkin untuk membunuh Lin Yi. Retakan, tiba-tiba, Yang Mulia bergerak, secepat kilat, dan bergegas menuju lelaki tua itu, dan menamparnya. Sangat menakutkan, dia memanfaatkan situasi ini dan meraih leher lelaki tua itu. Jari-jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan hampir mematahkan leher lelaki tua itu. Apa yang ingin aku lakukan yang perlu kuberitahukan padamu? Dia memegang lelaki tua itu dengan satu tangan dan hampir mematahkan leher lelaki tua itu dengan jari-jarinya. Dia menoleh untuk melihat kedua lelaki tua lainnya dan berkata, buka sangkarnya. Dua lelaki tua lainnya mengerutkan kening, tetapi tidak berkata apa-apa. Identitas mereka tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawa demi Lin Yi, atau bahkan menyerahkan teman lama mereka. Orang yang bertolak belakang, bagaimanapun juga, adalah Yang Mulia, orang yang paling ditakuti oleh keluarga kaya raya. Kakak-kakak, pintu sangkar perlahan terbuka. Lin Yi duduk di sana, masih tidak bergerak, memandang Yang Mulia dengan tenang, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Jika dia datang untuk bunuh diri, saya khawatir dia tidak akan bisa menggunakannya di penjara ini. Keluar, Yang Mulia memandang Lin Yi. Dia tidak sebodoh itu. Jika dia masuk dengan gegabah, jika dia dikurung, itu akan sia-sia. Lin Yi kemudian berdiri dan perlahan keluar dari kandang. Berdebar, Yang Mulia melemparkan orang tua itu ke tanah dengan santai dan menatap Lin Yi, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, tapi Lin Yi tidak bergerak. Yang Mulia berjalan beberapa langkah dan mendengus ketika melihat Lin Yi tidak mengikuti. Jika kamu ingin melihat ibumu, ikutlah. Mendengar ini, ekspresi Lin Yi berubah. Dia tidak menyangka Yang Mulia akan mengatakan hal seperti itu, Ibu. Apakah dia masih hidup? Apakah dia benar-benar ditangkap oleh Yang Mulia saat itu? Tapi lebih dari 20 tahun kemudian, apakah dia masih hidup? Terlepas dari hal lain, meskipun itu jebakan, Lin Yi harus pergi ke sana. Bagaimanapun, Yang Mulia, cepat atau lambat mereka harus melunasi rekeningnya. Lin Yi segera mengikutinya, dan keduanya menghilang di malam yang gelap, dan segera tidak ada jejak. Ketiga lelaki tua itu berdiri dan tidak bisa menahan batuk. Lin Yi dibawa pergi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang menyangka Yang Mulia tiba-tiba muncul dan membawa Lin Yi pergi dengan cara ini. Laporkan segera, saya pikir Yang Mulia ingin membunuh Lin Yi dan pindah tempat saja. Salah satu lelaki tua itu berkata. Mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi serius. Yang Mulia muncul, dan masalah ini menjadi lebih rumit sekarang. Bab 596. Mereka sepertinya tidak terkejut sama sekali bahwa Yang Mulia akan muncul. Dan sepertinya dia sudah menduga adegan ini, dan bahkan menantikannya. Ketika mereka bertiga melihat atasan mereka dan Lin Yi telah pergi, mereka segera menyampaikan berita itu kembali. Segera, di halaman, lampunya redup. Meski hari sudah larut malam, lampu di pavilion teh masih menyala, dan seorang lelaki duduk di sana seperti patung. Yang Mulia memang telah muncul. Oh, sepertinya tebakanku benar, ada lebih dari satu ikan yang lolos dari jaring keluarga Lin saat itu. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Tentu saja, alasan membuang begitu banyak tenaga adalah untuk memancingnya keluar. Muncul saja dan keluar, kali ini, mari kita selesaikan bersama. Ya, bayangan di belakangnya menghilang tanpa jejak, tapi pria yang duduk di sana tetap tenang. Sepertinya dia sudah lama menantikan hari ini, namun ketika hari itu tiba, dia merasa santai. Apa yang akan datang akan selalu datang, dan apa yang harus diselesaikan akan selalu terpecahkan. Meski lamanya rentang waktu lebih dari 20 tahun, tidak menjadi masalah. Karena pada akhirnya dia masih memiliki keputusan akhir dan semuanya masih di bawah kendalinya. Kamu seharusnya tidak memikirkannya saat itu. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu tahu terlalu banyak. Apa gunanya orang-orang biasa yang pantas menerima Anda membela mereka seperti ini? Orang yang berkuasa adalah orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa adalah yang kami inginkan. Apakah Anda mengerti? Biarkan keluhan bertahun-tahun diselesaikan untuk selamanya. Kamu, keluarga Lin, semua pantas mati. Pada saat yang sama, sebuah pinggiran kota tidak terlalu jauh dari kota utara. Ini hanyalah kawasan pedesaan biasa. Meski dekat dengan kota bagian utara, namun tetap merupakan kawasan pedesaan. Lin Yi mengikuti Yang Mulia sampai ke desa terpencil ini, dan emosinya secara bertahap menjadi sedikit lebih kuat. Tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh, seolah ibunya benar-benar belum mati. Perasaan semakin dekat itu terlalu kuat.
Yang Mulia mengabaikannya dan berjalan langsung ke dalam, menuju halaman di ujung desa. Lin Yi mengikutinya dan melihat bahwa di halaman, beberapa petak sayuran telah ditanami, buah-buahan dan sayuran ditanam, dan kejayaan pagi melayang di pagar, bermekaran dengan kehidupan. Dia berdiri di sana tak bergerak, tidak berani mengikuti lebih jauh, dan bahkan napasnya menjadi sedikit cepat. Apa? Kamu takut? Yang Mulia menoleh untuk melihat Lin Yi. Apakah Anda takut saya akan memasang jebakan untuk membunuh Anda di sini? Dia tidak membutuhkan sama sekali. Jika Lin Yi meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa pergi ke Menara Bintang 7 dan mengungkap keberadaannya? Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu dengan lembut, 3 kali secara berirama. Napas Lin Yi menjadi lebih cepat, dia melihat ke pintu, membayangkan pemandangan ketika dia membuka pintu. Seperti apa jadinya, sejak ia masih bayi, ia telah terpisah dari ibunya dan satu-satunya kerabatnya di dunia. Sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, Lin Yi tidak berani memikirkan untuk bertemu lagi. Berderak, pintu perlahan terbuka. Lin Yi sedikit gugup sejenak. Dia telah mengalami segala macam hal, dan dia belum pernah melihat badai besar, tetapi saat ini, dia sebenarnya gugup. Pintunya terbuka. Itu adalah foto orang asing, dan dia terlihat sangat muda. Bagaimana ini bisa menjadi ibunya? Tuan, wanita muda itu berteriak dengan hormat. Di mana Nyonya? Yang Mulia mengangguk dan bertanya. Nyonya ada di rumah dan belum istirahat. Gadis itu berkata dengan takut-takut. Ternyata hanya seorang gadis. Yang Mulia berbalik dan memandang Lin Yi, masuk. Karena itu, dia langsung masuk. Lin Yi ragu-ragu sejenak, tidak berkata apa-apa, dan masuk. Rumahnya sangat bersih. Gadis ini jelas sangat pandai merawatnya. Lantainya bersih dan tidak ada kotoran yang terlihat. Meja dan kursi yang ditata rapi membuat orang merasa nyaman. Apakah dia seorang dokter? Gadis itu melirik Lin Yi dan bertanya, kaki Nyonya mulai sakit lagi akhir-akhir ini. Saya memintanya untuk berhenti memasak masakan itu, tapi Nyonya tidak mendengarkan. Tidak apa-apa, biarkan dia melakukannya sendiri. Yang Mulia melambaikan tangannya dan meminta gadis itu turun. Dia masuk ke kamar dan melihat seorang wanita parubaya bersandar di kursi anyaman dengan selimut menutupi tubuhnya. Lin Yi masuk, dan ketika dia melihat wajah itu, hatinya tiba-tiba tersentuh. Perasaan familiar itu, meski mereka tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun, dia masih bisa merasakannya, darah lebih kental dari air. Aku membawanya, Yang Mulia berbicara. Mendengar ini, wanita itu perlahan membuka matanya tertuju pada Lin Yi, dan matanya berangsur-angsur berubah. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu, kemarilah. Suaranya serak dan matanya langsung memerah. Dia menatap Lin Yi dan mengulurkan tangannya. Dia ingin pergi, tetapi kakinya sangat sakit saat ini dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Pergi ke sana. Melihat Lin Yi tidak bergerak, Yang Mulia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Nada ini sama sekali tidak seperti pemimpin organisasi laba-laba hitam. Lin Yi berjalan mendekat dan perlahan berlutut. Wanita itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh wajahnya, dan air mata segera jatuh. Tangannya gemetar, dan tubuhnya juga gemetar. Lin Yi, apakah itu namamu? Ada tangisan dalam suaranya. Lin Yi mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia bisa melihat bahwa alis wanita itu agak mirip dengan miliknya. Alis yang sama, hidung yang sama, dan bahkan matanya sangat mirip. Keluarga Ye menepati janji mereka. Wanita itu mengangguk, dia membesarkanmu dan melindungimu. Lin Yi merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah dia mengetahui semua ini? Aku diserang di Tianhai dan hampir mati. Saat itu, aku baru saja melahirkanmu dan aku tidak bisa membawamu pergi. Terima kasih kepada keluarga Ye. Aku membawamu dalam penyamaran. Wanita itu menangis dan menceritakan apa yang terjadi saat itu, yang menyebabkan sebuah gambaran muncul di benak Lin Yi. Semua ini benar. Wanita di depanku adalah ibuku. Bisakah kamu memanggilku ibu? Wanita itu memandang Lin Yi sambil menangis tak terkendali. Dia telah menunggu tahun ini, lebih dari 20 tahun. Mama, Lin Yi membuka mulutnya dan berteriak. Kata aneh keluar dari mulutnya saat ini, dan perasaan itu langsung menyentuh hatinya. Sudah lebih dari 20 tahun. Ia pernah mengira ibunya sudah lama meninggal dan hanya ia yang tersisa di keluarga Lin. Kedengarannya bagus, kedengarannya bagus. Mama, putra. Keduanya berpelukan erat. Yang Mulia tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar, menutup pintu dengan lembut. Dia tahu bahwa ibu dan anak itu akan banyak bicara ketika mereka bertemu kembali setelah lama absen. Dia berjalan ke pintu dan memandangi bintang-bintang di kejauhan, wajahnya semakin dingin. Lampu-lampu rumah lain di desa yang jauh mulai padam, dan seluruh desa tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kita akhirnya sampai di sini.
Apakah kita benar-benar ingin membunuh mereka semua? Yang Mulia berkata dengan dingin. Bersambung.